Haleluya, Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang ada. Kembali lagi dalam program GPD Film Melatih Mas Tomorrow Charles, datang menyapa kita di pagi hari. Sebelum kita lebih jauh melakukan setiap tugas aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita awali dasari kehidupan kita ini dengan kebenaran firman Allah. Firman Allah pagi hari ini terdapat di dalam Filipi pasal yang kedua. Ayatnya yang ke-12, bunyi firman Allah seperti ini. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Puji Tuhan. Di sini Paulus dia memberikan satu ajakan kepada umat-umat Tuhan yang ada di Filipi. Di sana dikatakan bahwa saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ini mengajak kepada umat-umat Tuhan, kepada orang-orang Filipi, bahwa mereka harus taat mengerjakan sesuatu keselamatan yang sudah mereka terima sewaktu Paulus menginjili mereka ketika mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Nah, pada waktu mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, tentunya mereka harus mengerjakan sesuatu pekerjaan iman, yaitu mereka harus taat. Ketika mereka mendengarkan firman Allah, mendengarkan nasihat, mengerjakan satu pekerjaan yang kekal, itu satu keselamatan, tentunya memiliki yang namanya harus membawa diri, membawa kehidupan agar supaya dia berkenan kepada Allah. Bukannya sekedar sudah menerima keselamatan, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi tidak mengerjakannya. Nah, itu merupakan suatu hal yang sia-sia. Nah, di sini saudara, kalau kita pelajari dalam bahasa asli di sini ada kalimat yang berkata, yang menggunakan kata bahasa asli, yaitu katergaseste. Katergaseste di sini adalah sesuatu pekerjaan yang harus dilakukan sampai tuntas, sampai finish, sampai selesai. Bukan hanya sekedar pada waktu kita menerima baru kita berkata bahwa kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan lalu kita sudah selamat, tetapi harus mengerjakan sesuatu pekerjaan sehingga kita mencapai sesuatu garis finish di mana kita dikatakan sebagai umat Tuhan yang berkemenangan. Nah, ada banyak syarat-syarat ketentuan yang harus kita lakukan. Salah satu, taat, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus berkata bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kita harus belajar untuk mengasihi. Ampunilah orang yang sudah melakukan kejahatan kepada kita, menyakiti hati kita. Kita harus belajar untuk mengampuni. Ada banyak apa yang Tuhan ajarkan kepada umat-umat Tuhan, sehingga dia harus mengerjakan semuanya itu sampai tuntas. Karena hukum kasih itu, yaitu kita harus mengorbankan segala sesuatu untuk datang kepada Tuhan. Kita tidak berkata serta-merta, oh saya kan adalah orang yang memiliki jabatan, kedudukan yang tinggi. Oh saya harus dihormati, saya harus dihargai. Tetapi mengikut Tuhan, memang kita dihargai, dihormati. Karena apa? Karena kita melakukan kebenaran. Tetapi kalau kita mengutamakan ego atau mengutamakan bahwa kehidupan kita lebih diutamakan dari orang lain, nah itu satu hal yang berlawanan dengan ajaran Yesus.
Yesus dia datang untuk apa? Untuk melayani, saudara. Bukan untuk dilayani. Jadi Yesus dia datang ke dunia ini untuk melayani umat-umat Tuhan. Bahkan dia mengorbankan dirinya. Dia mati. Dan bukannya sekedar mati. Dia bangkit, dia naik ke sorga. Dia kirim Roh Kudus sebagai penolong dalam kehidupan saudara dan saya. Memang tidak mudah ikut Tuhan. Mengerjakan keselamatan itu tidak mudah. Harus ada yang harus dibayar, bayar harga. Kita harus mematikan kedagingan kita. Kita harus pikul salib. Orang yang tampar pipi kanan kita kasih tampar, dikasih pipi kiri. Jadi tidak mudah ikut Tuhan. Beda dengan hukum Taurat. Ya hukumnya adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi. Harus sesuatu orang mati harus dibalas dengan kematian. Jadi ada harga yang harus dibayar. Tapi hukum kasih, ketika orang membenci kita, kita harus belajar untuk apa? Mengasihi dia, mengampuni dia, seperti Yesus telah mengampuni kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus. Dosa-dosa kita diampuni oleh Tuhan. Jadi menjadi kesimpulan firman Allah pagi hari ini, mari kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Puji Tuhan, dalam kebenaran firman Allah, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik buat firman Allah pagi hari ini, mengingatkan kepada kami agar supaya kami mengerjakan keselamatan kami dengan taat, dengan takut dan gentar untuk melakukan apa yang harus kami kerjakan. Berkati seluruh sidang jemaat GPD Villa Melati Mas dalam usaha pekerjaan mata pencarian mereka, diberkati oleh Tuhan. Kami akan masuk di hari yang baru penuh dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.